Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah bersama saya Muhammad Zubairi. Sampailah kita pada pembahasan pasca perang Uhud. Sebagaimana kita tahu bahwa perang Uhud memberikan pelajaran kepada kita semuanya kaum muslimin, pelajaran yang luar biasa baik, luar biasa hebat. Kekalahan yang terjadi di perang Uhud diantaranya ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Ketika kalian luka, artinya kalah di dalam perang Uhud, maka sesungguhnya ingatlah orang-orang kafir juga mengalami kekalahan, luka dan kekalahan di perang Badar. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat istimewa bahwa kekalahan atau kemenangan, kata Allah lanjutnya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kemenangan ataupun kekalahan itu selalu dipergilirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas manusia. Siapa saja yang memenuhi persyaratan secara sunnatullah, secara hukum kausalitas, secara hukum sebab akibat, hukum usaha dan hukum dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menangkan. Atau kemudian yang tidak memenuhi, kemudian Allah berikan kekalahan. Pelajaran terpenting yang kemarin kita sudah ambil bahwa perang Uhud menjadi kalah, di mana di awalnya mengalami kemenangan karena kaum muslimin meninggalkan dua hal utama. Yang pertama adalah ketika kecenderungan duniawinya lebih dominan terjadi pada pasukan, terutama pasukan pemanah yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan tempat seperti apapun pasukan yang ada di bawah. Akan tetapi ketika mereka mulai terpesona dengan dunia, ada beberapa ghanimah. Walaupun teman-teman semuanya, kita jangan bayangkan sahabat sebagaimana kita. Kalau kita perhatian atau kecenderungan duniawi kita ampun-ampun lah, begitu banyak ya. Para sahabat untuk apalah, cukuplah untuk menegakkan, mungkin ada pedang atau mungkin ada beberapa ghanimah yang kemudian dengan itu bisa digadaikan atau bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu saja, dalam rangka untuk menegakkan punggung mereka untuk bisa beribadah dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu saja. Akan tetapi ketika ada satu atau dua dan beberapa dari pasukan itu yang mulai kecenderungan dunia dan kemudian tidak menaati Rasulullah SAW, inilah kunci kekalahan yang terjadi di perang Uhud. Sehingga peristiwa ini adalah tazkiyatun nufus dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, bahwa kemenangan ataupun kekalahan itu akan selalu dipergilirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syarat-syarat kemenangan yang ada. Ketika di perang Badar memiliki persyaratan untuk menang, maka Allah berikan kemenangan yang kilang gemilang. Sebaliknya, ketika di perang Uhud kemudian kalah atau kemudian tidak memenuhi persyaratan kemenangan, Allah berikan kekalahan. Sekaligus teman-teman semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini untuk apa? Liyamizzallahu al-khabitha minat tayyib wa limahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Ya, kekalahan ini diantaranya Allah ingin memilih hamba-hambanya untuk menjadi syuhada. Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagaimana duta ya, pembawa panji ya, kaum muslimin, Mus'ab bin Umair dan seterusnya. Ini mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian nanti menjadi syuhada, sekaligus menjadi pemisah siapa di antara mereka yang tetap teguh berjuang dan siapa di antara mereka yang kemudian desersi. Ya, ada 300 orang yang terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, dan mereka kemudian semuanya tercatat oleh Rasulullah SAW siapa di antara mereka yang masuk pada kategori munafik, dan kemudian catatan itu dipegang oleh Hudzaifah bin Yaman. Saudara semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kemudian pasca perang Uhud dengan pelajaran yang luar biasa baik, luar biasa banyak hikmah yang kita bisa ambil tersebut, teman-teman semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala masih menguji Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat dengan ujian-ujian yang luar biasa. Di antaranya adalah
karena kekalahan itu, maka masyarakat di sekitar Madinah mulai punya persepsi, loh kemarin saya kira selalu menang, akan tetapi ternyata bisa kalah juga, ya. Itu untuk menyaring pasukan barisan kaum muslimin sendiri. Nah, sekaligus persepsi masyarakat Madinah itu kemudian ada yang mulai berubah. Dulu ketika terjadi kemenangan di perang Badar setahun yang lalu, ya, mereka luar biasa ini, ya. Tetapi begitu kemudian terjadi kekalahan di perang Uhud, mulai kemudian beberapa kaum di seputar Madinah ini mulai kasak kusuk. Kalau begitu nampaknya biasa-biasa saja, tidak luar biasa, ya. Sehingga ada beberapa, misalnya Bani Asad, itu mereka melakukan makar untuk kemudian mulai berencana menyerang Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan informasi ini, sehingga beliau mengutus salah satu sahabat Sariyah untuk dikirimkan 150 sahabat agar menyerang Bani Asad yang mereka sudah melakukan atau membuat makar. Dan apa yang terjadi? Nampaknya persiapan mereka tidak matang, sehingga segera dibereskan oleh 150 pasukan bersama dengan sahabat yang memimpin pasukan tersebut. Kemudian juga ada di antara mereka ada Bani Khudail. Khudail ini salah satu kaum yang bahasa Arabnya termasuk bahasa Arab yang fushah dan termasuk yang diserap oleh Al-Quran, bahasa Al-Quran. Banyak di antara mereka adalah para ahli syair dan seterusnya, ya, orangnya mellow. Mungkin kalau sekarang Korea kali, ya, melodrama, ya. Nah, karena Rasulullah SAW mendapatkan informasi kaum Khudail ini juga mereka mulai merencanakan makar penyerangan, maka kemudian ada sahabat Nabi SAW yang diutus untuk membereskan, ya, rencana makar yang dilakukan oleh suku Khudail tersebut, ya. Ada seorang sahabat yang bernama Khalid, ya. Beliau kemudian ditugasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Khalid, ya, butuh berapa pasukan, ya, untuk membereskan ini?" Khalid ini bilang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, saya ini biasa kerja sendiri, ya, kerja sendiri. Mungkin kalau di film kayak Rambo, ya." Nah, Khalid, ya, sendiri. Terus apa rencanamu? Saya pelajari dulu, ya. Saya kenal sih tentang suku Khudail ini, tetapi saya pelajari terlebih dahulu hingga kemudian setelah dipelajari lebih dalam lagi, kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, ya, udah serahkan kepada saya saja, saya akan berangkat." Dan kemudian setelah kemudian berangkat ke suku Khudail, beberapa lama tidak ada kabar, ya. Setelah 2 minggu kemudian Khalid ini yang ditugasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke Madinah membawa kepala dari kepala sukunya Khudail. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata sahabat Khalid ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengeksekusi orang Khudail ini, ketika kemudian kepala sukunya sudah kita beresin, maka kemudian mereka segera menyerah, ya. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah makar-makar yang dilakukan oleh beberapa suku di sekitar Madinah disebabkan persepsi mereka yang mulai terdowngrade dengan adanya kekalahan di dalam perang Uhud. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa bahkan di akhir perang Uhud pun sehari kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar kaum kafir Quraisy dan kemudian menginap 3 hari, ya, di daerah sekitar 7 mil dari Madinah, ya. Apalagi ketika kemudian beliau mendengar beberapa kaum yang mulai melakukan makar yang seperti ini, ya, Rasulullah SAW kemudian segera mengirimkan pasukan untuk membereskannya. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada tragedi, ya, di mulai masuk tahun ketiga, ya, tahun ketiga itu ada tragedi di mana ada satu suku itu yang mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk dikirimkan sahabat agar mengajarkan agama Islam kepada di daerah seputar antara Madinah sampai dengan Makkah, ya. Nah, dalam perjalanannya
kemudian Rasulullah SAW, beliau kirimkan 6 sahabat. Beliau kirimkan 6 sahabat untuk mengajarkan agama Islam kepada kaum yang katanya sudah tertarik dengan Islam, ya, sehingga 6 sahabat ini berangkat. Tetapi kemudian dalam keberangkatannya, ya, utusan yang meminta agar dikirimkan orang-orang yang mengajarkan ajaran agama ini, ternyata kemudian mereka memiliki niat yang tidak baik, hingga kemudian mereka ternyata sudah mempersiapkan pasukan untuk mau menyerang, ya, 6 orang sahabat ini, ya. Begitu kemudian kelihatan niat tidak baiknya, maka kemudian 6 sahabat ini segera naik ke satu bukit, dan kemudian dikepung oleh pasukan yang sudah dipersiapkan. Itu di seputar Bi'ru Roji, ya, yang kemudian tragedinya dikenal dengan tragedi Bi'ru Roji, Sumur Roji. Di situ orang-orang yang mengepung kemudian mengatakan, ya, wahai orang-orang Muslim, ya, turunlah. Barang siapa yang mau turun, maka kemudian akan selamat, ya. Kalau Anda tidak turun, maka Anda akan kami kepung terus sampai kemudian Anda menyerah, ya. Maka kemudian ada beberapa sahabat yang disebut di situ, ada 3 nama yang disebut dari 6 ini, sahabat Asim, Khubaib, dan Zaid, ya. Sahabat Asim ini berpikir, ini anak jebakan saja, sehingga sahabat Asim tidak ikut turun, tetapi kemudian tetap di atas. Kemudian yang 2 ini, yang disebutkan 3 yang disebutkan dalam sejarah, Khabbab dan Zaid, ini kemudian turun, ya. Ketika turun, ya, ternyata semua mereka yang turun itu langsung ditangkap, ya. Langsung ditangkap, dan kemudian yang 2 ini, Zaid dan Khabbab, ini dijual kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, karena mereka tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy adalah sangat dendam sekali dengan orang-orang Muslim. Maka 2 orang ini ketika ditangkap oleh orang-orang kafir, sudah dibeli oleh orang-orang kafir Quraisy, maka kemudian akan dieksekusi. Nah, ketika akan dieksekusi, sahabat Habab ini minta waktu terlebih dahulu, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat, ya. Terserah, ya, kata orang-orang kafir Quraisy, ya. Sudah terserah, silakan, ya. Nah, ini kemudian menjadi syariat, ya, ketika menjadi sebuah ketentuan ketika mau ada eksekusi apa saja, ya. Apakah misalnya karena dia melakukan tindakan pidana dan seterusnya, untuk kemudian dieksekusi, maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Begitu kemudian dia sholat, ya, setelah selesai sholat, segera kemudian mengatakan, demi Allah, seandainya aku tidak khawatir kalian mengira aku melama-lamakan dan takut akan eksekusi Anda, maka aku akan lamakan karena sangat cinta kepada Allah SWT untuk menghadap di dalam sholat saya, ya. Sehingga beliau, ya sudah, selesai, segera kemudian bersiap untuk dieksekusi. Kemudian sahabat Zaid ini kemudian di antara orang-orang kafir Quraisy yang kemudian mendatangi Zaid ketika mau dieksekusi, ya, itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb kemudian bertanya, wahai Zaid, sudikah kiranya jika engkau, ya, posisi dan keduduk posisi engkau seperti ini yang akan dieksekusi itu digantikan oleh Muhammad? Apa jawaban Zaid? Zaid kemudian mengatakan, demi Allah, seandainya, ya, Rasulullah SAW tertusuk duri sementara aku duduk-duduk tenang di rumahku, saya tidak rela. Nah, Rasulullah hanya tertusuk duri saja, tidak rela, apalagi ketika kemudian, ya, posisi beliau yang mau dieksekusi seperti itu kemudian digantikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalimatnya Abu Sufyan dan juga orang-orang kafir Quraisy, demi Allah, tidaklah aku temukan, ya, orang yang mencintai sahabatnya, ya, sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad dalam mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada peristiwa yang lain yang menunjukkan tentang di peristiwa akan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Itu sampai ada seorang negosiator kafir Quraisy yang buta sebenarnya, tetapi kemudian beliau mengetahui bahwa demi Allah, seandainya Muhammad itu, ya, dia tahu dari yang menuntunnya, dikabarkan oleh yang menuntunnya, kalau Muhammad itu meludah, ya, tidaklah ludah itu jatuh kepada tangan dari
sahabat terdekatnya dan kemudian dipakai untuk membasuh muka dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pernyataan dari orang-orang kafir Quraisy dan juga apa yang bisa kita saksikan bahwa kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada tara, karena memang sebagaimana yang kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa anta ma'aman ahbabta, ya. Kata Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kapan hari kiamat, kemudian apa yang engkau persiapkan? Saya tidak punya persiapan kecuali rasa cinta saya yang mendalam kepada Allah dan engkau, ya. Kemudian beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Cinta para sahabat bahkan rela untuk mengorbankan dirinya dan tidak rela ketika kemudian Rasulullah itu tertusuk duri pun, ya, ketika dia dalam kondisi duduk-duduk, maka ini menunjukkan rasa cinta yang luar biasa. Dan seperti itulah pelajaran-pelajaran berharga dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terbaik yang juga harus menjadi pelajaran kita semuanya, seberapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tragedi, ya, di masa ini, di tahun awal dari tahun keempat ini, keempat Hijriah, ini juga luar biasa, ya. Terjadi tragedi yang lebih luar biasa dari Bi'ru Roji adalah Bi'ru Maunah, ya. Di mana ada satu suku yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk juga dikirimkan sahabat, ya, para sahabat untuk mengajarkan Islam. Kemana? Ke Najd. Ketika kemudian utusan ini menyampaikan kepada Nabi, Rasulullah SAW sebagaimana peristiwa sebelumnya, yakni di Bi'ru Roji, Rasul kemudian mengatakan, saya khawatir, ya, siapa yang menjaminnya, ya, karena tidak ada yang menjamin, ya. Kata sang utusan ini kemudian, aku menjamin, ya, semua utusan yang engkau utus wahai Nabi, ya. Beberapa kali sang utusan ini kemudian menyampaikan, ya, aku yang menjamin, aku yang menjamin, aku yang menjamin. Maka kemudian Rasulullah SAW, baiklah kalau demikian, diutuslah oleh Nabi SAW 70 sahabat. Siapa di antara mereka? Para qurra, para ahlul Quran, para orang-orang yang memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap agama ini, untuk dikirimkan kepada kaum Najd. Rasul tahu bahwa di Najd itu masyarakatnya banyak, masyarakat kota yang banyak, dan kemudian tentu kemudian kalau sudah ada yang tertarik dan ingin diajarkan Islam, beliau sangat berharap untuk kemudian bisa mendapatkan sambutan yang sangat baik. 70 sahabat dikirimkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi terjadi kembali sebuah tragedi yang luar biasa, di mana 70 sahabat yang dikirimkan ini kemudian dibunuh oleh pasukan yang telah dipersiapkannya. Nah, sementara utusan yang tadi itu sebenarnya niatnya baik, akan tetapi ternyata dia tidak mampu, ya, kekuatan yang ada pada dirinya tidak mampu untuk menolak pasukan yang kemudian menyerbu dari 70 sahabat tadi. Semuanya kecuali satu sahabat, di mana satu sahabat ini kemudian beliau membawa tombak dan kemudian ditancapkan ke tubuhnya dan berpura-pura meninggal, ya, salah satu sahabat ini. Dan beliaulah kemudian yang mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasca peristiwa ini, Rasulullah SAW kemudian pada setiap sholatnya beliau kunut nazilah. Dan ini kemudian menjadi syariat bahwa kunut nazilah itu disunnahkan ketika terjadi berbagai macam tragedi kepada kaum muslimin yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa yang terjadi pasca perang Uhud. Walau begitu banyak dari orang-orang kaum-kaum di seputar Madinah yang mereka melakukan makar dan sebagainya, namun Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang selalu sami'na wa ata'na, ya, labbaik Allah, labbaik ya Rasulullah, mereka bersiap untuk segera menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengamankan ajaran Islam, mengamankan kaum muslimin, dan mengamankan wilayah-wilayah Islam yang telah mereka kuasai. Dengan sami'na wa ata'na terhadap apa perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka kaum muslimin kemudian tetap mendapatkan posisi yang terbaik untuk rahmatal lil alamin,
untuk bisa menebarkan rahmat bagi semua alam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.